hati-hati terhadap ajaran sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Sahabat Iktus, sepanjang sejarah gereja diperhadapkan berbagai bentuk penyimpangan oleh orang-orang yang memutarbalikkan Alkitab untuk maksud tertentu. Jemaat yang tidak memiliki iman sejati atau tidak bertumbuh secara rohani dengan mudahnya mengikuti ajaran sesat itu. Bagaimana sikap gereja menghadapi situasi demikian? Ini bukan tentang aliran, tetapi bidat, yakni pengajaran yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan, menolak karya penebusan Yesus di Kalvari, dan tidak menempatkan Alkitab adalah firman Allah. Jemaat Efesus adalah gambaran kehidupan gereja pada masa kini. Mereka pun harus menghadapi berbagai pengajaran sesat yang berkembang di tengah-tengah jemaat. Timotius sebagai gembala jemaat yang sangat muda mendapatkan nasihat dari Rasul Paulus bagaimana cara untuk menghadapi berbagai pengajaran sesat. Nasihat yang sama pula diberikan Rasul Paulus kepada kita yang hidup pada masa kini untuk hati-hati terhadap ajaran sesat yang ada di sekitar kita dengan berbagai cara. 1. Memiliki kepekaan secara rohani. Ayat 1 sampai ayat 5. Allah di dalam Roh Kudus yang dapat memberikan kepekaan untuk membedakan ajaran yang benar dan sesat. Dalam teks ini, jemaat Efesus menghadapi pengajaran gnostik yang memisahkan hal rohani yang berasal dari Allah dan dari dosa. Manusia harus mati terhadap dosa untuk mendapatkan keselamatan, sehingga melarang orang kawin dan makan makanan yang diciptakan Allah. Ini adalah memutarbalikkan kebenaran, karena hanya karena kasih karunia seorang diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. 2. Melatih diri beribadah. Ayat 6 sampai ayat 10. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 7. Artinya jika seorang jauh dari penyesatan, maka ia dekat kebenaran. Latihan badani, yakni menahan diri dari semua keinginan dunia, makan, kawin, dan seterusnya, sangat terbatas kegunaannya. Tetapi latihan rohani untuk membangun relasi dengan Tuhan bermanfaat untuk kehidupan masa kini dan dalam kekekalan. Ayat 8 dan ayat 9. Latihan beribadah merupakan perjuangan yang tidak mudah. Bukan untuk mengejar keselamatan, tetapi karena telah diselamatkan. 3. Memberitakan dan mengajarkan kebenaran. Ayat 11 sampai ayat 16. Rasul Paulus menasihati Timotius untuk memberitakan dan mengajarkan kebenaran kepada jemaat di Efesus. Pertama, pengajaran yang disertai keteladanan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ayat 12. Kedua, mengajarkan dengan bertekun dalam kitab suci. Ayat 13. Ketiga, mempergunakan karunia rohani dan mengingat panggilan pelayanannya dalam menghadapi pengajaran sesat. Ayat 14 dan 15. Keempat, sambil mengawasi diri. Ayat 16. Karena iblis selalu mencari celah untuk menjatuhkan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku memiliki kepekaan rohani terhadap segala bentuk penyesatan? Sudahkah aku melatih diri beribadah agar tidak mudah disesatkan? Bagaimana cara yang dapat kulakukan untuk menyampaikan pengajaran agar tidak menyesatkan orang lain? Tuhan Yesus, aku memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk belajar firman Tuhan bagi diriku sendiri, tetapi aku pun harus membagikannya kepada mereka yang ada dalam jangkauanku. Sebagai orang tua, aku harus mengajar anak-anakku tentang kebenaran firman-Mu. Sebagai seorang teman yang baik, aku pun bertanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran kepada sahabat-sahabatku.
aku sedia berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga aku menjadi pengajar kebenaran dan bukan sebagai penyesat. Amin. Kunci mengenali penyesatan adalah mengenal kebenaran.